Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bobi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yuliani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Naresa, absen 18. Perkenalkan, nama saya Diana Rostiana, absen 28. Perkenalkan, nama saya Dewa Saca Putri Ardana, absen 17. Perkenalkan, nama saya Rafi Siden, absen 20. Di sini kami akan menjelaskan tentang peta kekuasaan wilayah Bani Umayyah. 1. Peta pada masa Bani Umayyah. Peta pada masa Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era yang agresif, di mana perhatiannya tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin. Hanya jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa umat penduduk mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, dan juga Jazirah Arab, Syria, Palestina sebagai daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan, yang termasuk Soviet Rusia. Menurut Profesor Ahmad Salafi, penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup 3 front penting, yaitu sebagai berikut. A. Front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. B. Front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. C. Front Timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun atau Amu Darya, sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat. Kejayaan dinasti Umayyah ditandai dengan capaian ekspansinya yang sangat luas. Langkah ekspansi ini menunjukkan stabilitas politik Umayyah yang cukup lama. Perluasan di masa Umayyah meliputi A. Perluasan ke wilayah barat. Muawiyah berusaha mematahkan Imperium Bizantium dengan merebut kota Konstantinopel. Oleh karena itu, selalu dilakukan pengintaian dan ekspedisi ke wilayah Romawi atau Turki. Kota itu dikepung pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, kemudian pada tahun 53 sampai 61 Hijriah atau 672 sampai 680 Masehi. Namun, tidak berhasil ditaklukkan. Muawiyah membentuk pasukan laut yang besar yang siapnya di Laut Tengah dengan kekuatan 1.700 kapal. Dengan kekuatan itu, dia berhasil memetik berbagai kemenangan. Dia berhasil menaklukkan Pulau Juba di Tunisia pada tahun 49 Hijriah atau 669 Masehi. Kepulauan Rhodesia pada tahun 53 Hijriah atau 673 Masehi. Kepulauan Kreta pada tahun 55 Hijriah atau 624 Masehi. Kepulauan Fiji dekat Konstantinopel pada tahun 67 Hijriah atau 680 Masehi. Muawiyah juga menyerang pulau-pulau Silsilah dan pulau-pulau Arab. Penaklukan di Afrika Utara. Pada zaman Utsman, orang-orang Arab telah mencapai Barqah dan Tripoli di Libya. Kemudian Muawiyah bertekad merebut kekuasaan dari Romawi di Afrika Utara. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, Benjarat berhasil ditaklukkan. Komunia dekat Kairawan ditaklukkan pada tahun 45 Hijriah atau 665 Masehi. Sasa juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Uqbah bin Nafi berhasil menaklukkan Sid dan Wadisu, Tarablis, dan menaklukkan Wadan kembali dengan dukungan orang Barbar. Dia mengalahkan tentara Bizantium di Ifriqah, Tunisia. Pada tahun 670 Masehi,
mendirikan kota Kairawan sebagai kota Islam. Kurs sebuah wilayah di Sudan berhasil pula ditaklukkan. Akhirnya, penaklukan ini sampai ke wilayah Maghrib Tengah. 2. Ekspansi ke Spanyol. Setelah berjaya di Afrika Utara, tentara Islam ingin melanjutkan ekspansinya ke daratan Eropa. Tarik Benzier berhasil menaklukkan kota Cordova, Granada, dan Toledo. Toledo di masa itu adalah ibu kota kerajaan Aragón. Kemudian ia berhasil menaklukkan kota-kota Spanyol dan merebut kota Palma, Barcelona, dan Saragossa. Perluasan ke wilayah timur. Kawasan timur atau negeri Asia Tengah dan Sin. Negeri-negeri Asia Tengah meliputi kawasan yang berada di antara Sungai Sairun dan Jairun. Mayoritas penduduk di kawasan itu adalah kaum Bagmis. Pasukan Islam menyerang wilayah Asia Tengah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi, mereka mampu menaklukkan sebagian wilayah Tajiristan pada tahun 45 atau 665 Masehi. Mereka sampai ke wilayah Khuzestan pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Muhammad Abdullah bin Zaid tiba di pegunungan Bukhari pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Kaum muslimin menyerang wilayah Sind dan India. Penduduk di tempat itu selalu melakukan pemberontakan, sehingga membuat kawasan itu tidak selamanya stabil, kecuali pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum